Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katriani Ramadhana Ibrahim ingin membahas tentang teori perilaku konsumen. Teori konsumen mengenai dua macam pendekatan, yaitu pendekatan guna kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan guna kardinal menggunakan asumsi bahwa guna atau kepuasan seseorang tidak hanya dapat dibandingkan, akan tetapi juga dapat diukur. Oleh karena menurut kenyataan kepuasan seseorang tidak dapat diukur, maka asumsi tersebut dengan sendirinya dapat dikaitkan tidak realistik. Inilah yang biasanya ditonjolkan sebagai kelemahan daripada teori konsumen yang menggunakan pendekatan guna kardinal, yang terkenal pula dengan sebuah teori konsumen dengan pendekatan guna kardinal klasik atau classical marginal utility approach. Teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang konsumen tunjukkan dalam mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang dan jasa yang mereka anggap untuk memuaskan kebutuhan mereka. Definisi lain adalah bagaimana konsumen mau mengeluarkan sumber dayanya yang terbatas seperti uang, waktu, tenaga untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan demi kepuasan mereka. Perilaku permintaan konsumen terhadap barang dan jasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pendapatan selera konsumen dan harga barang di saat kondisi lainnya tidak berubah. Perilaku konsumen ini berdasarkan pada teori perilaku konsumen yang menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Untuk memahami perilaku konsumen bergantung pada psikologi dan sosiologi. Hasilnya berfokus pada 4 bidang yang menjadi pengaruh utama terhadap perilaku konsumen, yaitu psikologi, pribadi, sosial, dan budaya. Pengaruh psikologi mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap perseorangan. Pengaruh pribadi mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Pengaruh sosial mencakup keluarga, pendapat pemimpin, orang yang pendapatnya diterima oleh orang lain, dan kelompok referensi lainnya seperti teman, rekan sekerja, dan rekan seprofesi. Pengaruh budaya mencakup budaya, cara hidup yang membedakan satu kelompok besar dengan kelompok lainnya. Subkultur, kelompok yang lebih kecil seperti kelompok etnis yang memiliki nilai-nilai bersama, dan kelas sosial, kelompok berdasarkan peringkat budaya menurut kriteria seperti latar belakang, pekerja, dan pendapatan. Walaupun seluruh faktor itu dapat berdampak besar pada pilihan konsumen, sangat lemah atau dapat diabaikan. Beberapa konsumen misalnya memperhatikan loyalitas terhadap merek tertentu yang berarti mereka secara rutin membeli produk karena mereka puas atas kinerja merek produk. Pendekatan konsumen kardinal. Pendekatan konsumen kardinal adalah daya guna dapat diukur dengan satuan uang atau utilitas, dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna tergantung kepada subjek yang menilai. Pendekatan ini juga mengandung anggapan bahwa semakin berguna suatu barang bagi seseorang, maka akan semakin diminati. Pendekatan kardinal memberikan penilaian bersifat subjektif akan pemuasan kebutuhan dari suatu barang. Artinya, tinggi rendahnya suatu barang tergantung sudut pandang subjek yang memberikan penilaian tersebut, yang biasanya berbeda penilaian dengan orang lain. Dalam pendekatan ini akan banyak didasari oleh suatu hukum dari tokoh terkenal Gosen, yaitu hukum Gosen. Hukum Gosen 1 menyatakan bahwa jika kebutuhan seseorang dipenuhi terus-menerus, maka kepuasan akan semakin menurun. Hukum Gosen 2 mengatakan bahwa orang akan memenuhi berbagai kebutuhan sampai mencapai intensitas yang sama. Intensitas yang sama itu ditunjukkan oleh rasio antar marginal utility dengan harga dan barang yang satu dengan rasio marginal utility dengan harga barang yang lainnya. Hipotesis utama teori nilai guna atau lebih dikenal sebagai hukum nilai guna marginal
yang semakin menurun menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya pada barang tersebut. Dalam pendekatan ini, konsumen dianggap mengonsumsi kombinasi barang untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal, dan tambahan kepuasan yang diperoleh dari tambahan konsumsi suatu barang secara terus-menerus akan semakin berkurang. Asumsi dasar: kepuasan konsumen dapat diukur dengan satuan ukur sebagai banyak barang dikonsumsi, maka semakin membesar kepuasan. Terjadi hukum the law of diminishing marginal utility. Pada tambahan kepuasan setiap satu satuan, setiap tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumen semakin kecil. Mula-mula kepuasan akan naik sampai dengan titik tertentu atau selalu saturation point, tambahan kepuasan akan semakin turun. Hukum ini menyebabkan terjadinya downward sloping MU kurva. Tingkat kepuasan yang semakin menurun ini dikenal dengan hukum Gaussian. Tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi satu unit barang bisa dihargai dengan uang, sehingga besar kepuasan makin mahal harganya. Jika konsumen memperoleh tingkat kepuasan yang besar, maka dia akan mau dibayar mahal. Sebaliknya, jika kepuasan yang dirasakan konsumen rendah, maka dia hanya akan mau membayar dengan harga murah. Pendekatan. Baiklah, inilah paparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.